Mas, tahu nggak ketika Mas Febri nyanyiin lagu Bintang Hidupku buat Windu, tuh aku lihat Windu ada di sampingnya Mas, ngeliatin sambil nangis. Nah kebetulan si Indira ini dia indigo, bisa ngeliat. Akhirnya gua ke makam si Windu. Yang ajaib nih makam nih, kuburan. Hujannya itu cuma di sini doang nih, di sekitar sini doang nih kuburan nih, di sekitar kuburan. Tapi kemungkinan ngeganggu ada, Mas? Ganggu mah ya 50-50 lah, Nanti masih bisa di netralisir. Jadi gitu Mas, konsep gua kira-kira kemungkinan si Windu ini hadir berapa persen Mas? ya 50-60% lah. Tuh guys, sampai 60. Nah tadi Bang Atok ngerasain apa Bang ketika gue coba panggil energinya Bang? Adanya di daerah mana nih? Ada ya di belakang Bang Togap itu Di belakang gue Bang. ya. Nah nggak tahu kenapa guys, gue tiba-tiba masih merinding dingin nih sebelah kiri gue nih, kiri. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Mau lagi sama Mbak Beng nih. Kali ini gue mau mengungkap kisah misteri yang kemarin lanjutannya dari prolog Windu. Banyak kisah misteri yang terjadi tuh. Tanya kayak apa? Cekidot aja ntar ya. Nah, ketika Windu meninggal, gue nangis kejar-kejarnya tuh. Gue nangis. Bahkan yang lebih gila ya, boleh gila, boleh romantis ataupun apa deh, gue nggak tahu deh tuh ya. Di kamar mayatnya, di kamar jenazahnya, dia udah dibaringin. Karena dia Nasrani jadi pakai pakaian biasa lah ya, pakai pakaian gue lus-lus rambutnya dia, gue lus-lus palanya sambil gue nyanyiin sebuah lagu yang pernah gue kasih ke dia dari Ipang, Bintang Hidupku. Gue nyanyiin tuh, nggak peduli deh orang-orang pada ngeliatin gue bilang gila ataupun apa, whatever, sambil nangis. Dan orang-orang pada ngeliat gue mungkin sedih kah, mungkin terharu, atau bahkan mungkin ngecengin, gue nggak tahu. Nah, ada satu adegan junior gue di kampus. Kebetulan dia satu angkatan dan satu anggota juga di unit kegiatan mahasiswa. Itu ngeliatin gue dan dia menyampaikan sesuatu besoknya. Nah, balik lagi nih. Kopinya seduh, minum deh. Besoknya gue ketemu sama Indira namanya, Indira. Dia nyampein sesuatu yang bikin gue anjing. Dia nyampein bilang, Mas, tahu nggak ketika Mas Febri nyanyiin lagu Bintang Hidupku buat Windu, tuh aku lihat Windu ada di sampingnya Mas, ngeliatin sambil nangis. Nah kebetulan si Indira ini dia indigo, bisa ngeliat, dan versi dia adalah sosok Windu ini ada di samping gue ketika gue nyanyi. Aku selalu bernyanyi lagu yang kau ciptakan. Tuh dia ada di samping gue ngeliatin. Dan masih banyak misteri-misteri lainnya. Gimana misterinya? Cek itu aja ntar. Nah, hampir cukup lama gue stres. Gue mungkin orang bilang halu kali ya, ketika gue terpuruk, gue ngerasain
beliau ada nih, sosok Windu ada ngeliatin gue dan nangis. Cuman ketika gue coba ajak ngobrol, dia nggak mau ngomong, cuma nangis doang. Lama itu gue ngedrop sekitar 1 tahun, gue semi gila. Nah, cuman gue merasa sosok Windu ini masih ada karena beberapa kali, khususnya ketika gue lagi down, ketika gue lagi drop fisik, emosi ataupun apa, dia selalu hadir. Bajunya sama seperti apa yang dia kenakan ketika dia meninggal. Nah, cuman dia nggak bicara apa-apa, dia cuma ngeliatin, nangis doang. Tapi gue masih sempet halu. Apa gue halu karena tertekan segala macemnya? Nah, itu kisahnya gimana lagi? Nah, cekidot aja. Lanjut lagi ya. Setahun kemudian, ketika angkatan baru sudah mulai masuk, biasa dulu ke rumah gue adalah base camp, jadi tiap ada adik-adikan gue yang pacaran ataupun angkatan gue yang pacaran sama orang pasti dibawa ke rumah tuh ceweknya. Beng, kenalin cewek inceran gue, atau beng cewek gue nih, kenalin. Ada satu adik-adikan gue, fotonya ntar ada di situ. Dia datang ke rumah gue minta izin pacaran. Cuman yang bikin aneh adalah ketika di rumah gue kan free, bebas tuh. Dia lagi rangkulan, tiba-tiba cewek ini ngelepas rangkulannya, ngeliatin gue nangis. Gue apal lah sama sorot mata itu, dan gue kok kayak tatapan matanya Windu. Gue bilang, gue nyanyiin lagu Ipang, Bintang Hidupku. Secara logik si cewek temen gue ini nggak bakal tahu kisah lagu itulah. Tapi dia ngomong, gue bilang jeng jeng jeng, lo tau lagu ini nggak deh? Gue bilang gitu. Tahu mas, Bintang Hidupku dari Ipang, lo ngasih tanggal segini, jam segini, ini. Dia tahu persis memori kenangan tentang gue kasih lagu itu ke almarhumah Windu. Padahal gue nggak pernah ngomong ke sahabat gue aja, gue nggak pernah ngomong bahwa gue kasih lagu itu hari apa, terus gimana. Tapi kok si cewek ini bisa tahu plak semua. Dan abis itu ada pengalaman ajaib lagi nih. Gimana kisahnya? Cekidot aja ntar. Nah, balik lagi. Setelah itu besoknya gue ketemu dia nempel sama gue, ngelendot. Padahal baru kenal, nggak mungkin lah. Nah, siangnya, zaman itu masih SMS, belum ada WhatsApp, BBM, belum, masih SMS. Sosmed aja masih, kalau nggak salah Friendster juga masih jarang yang make, baru NRC. Nah, dia SMS gua, dia nembak gue gila, mas, aku sayang sama mas mau nggak jadi pacarku? Lah, lo sejak kapan sayang sama gua? Baru kenal tadi. Iya mas, sejak gua di rumah lo gua sayang sama lo, dan kayak ada yang nyuruh. Nah, masalahnya yang nyuruh siapa? Nah, dia nembak bolak-balik, akhirnya gue iyakan dong. Ya kan, dulu karena gue bajingan dulu. Akhirnya gue iyakan. Dan saat itu gue CLBK tuh. Akhirnya si cewek ini ninggalin cowoknya, nempelnya sama gue. Cuman kan gue masih punya hati nurani. Gue pikir enggak lah, gue nggak seperti ini. Akhirnya gue ke makam si Windu, gue berempat, si cewek ini sama cowoknya sama satu temen angkatan gue, satu lagi gue, itu ke kuburan Windu. Dan ada apa kisahnya di situ? Pokoknya di luar logik lah, di kuburan itu di luar logik. Gimana kisahnya? Cekidot aja ntar. Ya? NK. Oke, balik lagi tadi. Jadi gue di kuburan itu, gue cuma bilang gini, Win, kita deh, gue tahu lo sayang sama gue sayang sama lo, cuman kita udah beda dunia, tolonglah jangan ganggu seperti ini, kasihan si A dan si B ini, dia kan lagi pacaran, jangan diganggu, kayak gitu kan. Nah, yang ajaib nih makam nih, kuburan, hujannya tuh cuma di sini doang nih, di sekitar sini doang nih kuburannya, di sekitar kuburan, 1-2 meter dari kuburannya nggak hujan.
terang. Di situ hujan badai, di kuburannya doang. Percaya nggak? Di kuburannya doang hujan tuh, hujan badai. Semeter sampai 2 meter lah, itu nggak hujan. Itu cuma di makamnya doang. Nah, gue balik, besoknya gue ke sono lagi ya, Win, jadi keceplosan sama asli nih. Win, gue capek kayak gini, lo maunya apa? Nah itu gue lihat, gue jelas banget di usaranya tuh, di nisannya ada tulisan 5476. Kalau zamannya togel ataupun gue masih sering masang togel, gue pasang 5476. Sampai gue stres tuh, apa tanggal lahir orang, apa tanggal meninggal orang, ataupun apa. Sampai gue saking gilanya, gue sangka itu plat motor. Saben ada motor lewat, saben ada motor berhenti, baik itu di jalan ataupun di kampus gue liatin, tapi nggak ada 576. Dan ternyata ketika ospek di malam inaugurasi, malam terakhir, ada salah satu peserta kesurupan. Gue dipanggil, Mas, si ini pingsan. Gue bilangnya pingsan ke P3K, jangan ke bagian gua gitu. Beda. Enggak, pingsannya beda, Mas, katanya seperti itu. Ya udah, gue lihat itu ada di ruang senat atau di ruang BEM lah, kalau di kampus gue ruang BEM. Itu lagi dipegangin orang gemuk-gemuk. Dia mental semua yang gemuk. Nggak megangin si cewek yang kesurupan ini. Ternyata ketika gue masuk dia tenang. Dan dia tidur di paha gue, manggil nama asli gue, Febri. Mas Febri. Nah, orang-orang pada bingung, orang gue dipanggil Beng, kok bisa tahu Febri? Gimana kelanjutannya? Cekedot aja. Dan ketika dia manggil nama gue Mas Febri gitu, dia ngeliatin gua dan gue berpikir, ini mata siapa, tatapan mata siapa, gue nggak mikir tuh. Gue nggak mikir sampai akhirnya gue wah matanya Windu nih. Udah, ketika dia udah tenang, gue cabut dari ruang BEM, gue nongkrong di sekretariatan yang lain. Bener, yang kesurupan teriak-teriak, Mama, aku Windu, aku kangen pengen kuliah, aku kangen pengen ngekos, teman-teman aku sombong-sombong banget, udah lama nggak main ke rumahku yang baru. Begitu coba. Seperti itu. Sampai kan dia ngaku sampai pagi, dia ngaku, sorry, di belakang gua ada penampakan dikit, mondar-mandir. Nah, dia ngaku jam tuh. 9, gimana kisahnya? Cekedot aja, itu hanya beberapa penggalan. Oke? Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol mau tim produksi nih. Ada Mas Atok, penasihat spiritual ya kan? Ada Kak Dali nih, senior gua dulu ngeband yang ngejam. Nggak ada kerjaan apa? Ada cuma bertahun. Nah, jadi kita lagi, menurut Mas Atok, kalau misalnya kita pentasin tuh gimana, Mas? Ya, insya Allah lancar. Hadir, Mas ya? Hadir ya? Tenang, ada Habib Ujo. Tapi kemungkinan ngeganggu ada, Mas? Ganggu mah ya 50-50 lah. Nanti Masih bisa di netralisir. Nanti gimana obrolan lanjutnya kita saksikan. Kenapa gue sering-sering sama Mas Atok ya? Mas Atok kebetulan alhamdulillah dikaruniai titipan sama Allah, Mas ya. Titipan kebiasaan sama Allah lah ya. Nah, jadi gue mau, jadi gitu Mas, konsep gue kira-kira kemungkinan si Windu ini hadir berapa persen, Mas? Ya 50-60%. Tuh guys, sampai 60%, karena mengingat yang kisah yang diangkat ini kisah beliau ya. Cuman biasanya dia bakal nangis sampai gimana nih, Mas? Aduh, ya Allah. Gimana, Mas? Ya kita lihat dulu lah ininya. Ya kan? Untuk dihadirnya itu gimana gitu ya enggak? Oh gitu. Nah, kita nggak bisa prediksi. Nggak bisa prediksi. Teman, insya Allah hadir, Mas ya. Insya Allah. Nah, ciri-ciri beliau kan, kalau saya kan awam nih, Mas. Kalau saya awam. Kak Dali mungkin awam, tadi si Gilang juga awam. Ciri-ciri beliau hadir biasanya seperti apa, Mas? Baik masuk ke orang maupun cuman ada di sekitaran, biasanya gimana, Mas? Jangan dulu dijawab, Mas. Sempat terjeda nih yang tadi Mas Atok, dan kebetulan ada temannya lagi, Mas Deden. Bang Deden apa Mas Deden manggilnya? Om Deden. Nah, jadi gini Mas Atok, itu biasanya kalau tanda-tanda beliau hadir nih ya,
kalau kemasukan kan jelas ada orang tiba-tiba bertingkah laku aneh gitu bang ya. Nah kalau misalkan hanya sekedar hawa ataupun hadir gitu, tanda-tandanya biasanya apa bang di alam sekitarnya nih, di daerah-daerah sekitarnya? Tandanya ada aura negatif. Negatif. Itu, nah mungkin teman-teman gue, followers gue ataupun yang subscriber gue nggak tahu nih aura negatifnya seperti apa maksudnya nih bang. Yang paling gampang ketahuan nih, apa bang? Ya kalau kita mah yang merasakan itu ya ada apa strum-struman gitu ya Dan ya. Oh, strum-struman. Iya. Itu hawanya panas atau dingin bang biasanya kalau gitu? Panas. Apa bang? Hawa panas. Panas. Biasanya hawa udaranya panas. Dan yang paling gampang ditangkap itu Kita rasain ya. merinding paling bang ya? Ya. Ya, merinding biasa Otomatis. itu otomatis. Wah, apa bang? Itu umumnya kalau orang. Nah nanti mau gimana lagi pembicaraannya? Saksin aja lagi. Itu tadi pengalaman gue kenal dia, pengalaman gue dia nggak ada gimana setelah dia nggak ada, dan tadi gue coba sedikit minta tolong sama teman-teman gue di sini lah untuk merasakan dan minta pendapat gimana sih kalau pentas itu diadain dan gimana nge. Makin kepo kan lo, jangan lupa tonton tuh Windu, Mahakarya Windu, sang penari dua dunia. Tadi seperti info aja guys, tadi gue cobalah hadirkan lah ya bang ya tadi ya. Gue cobakan hadirkan si Windu ini. Nah tadi Bang Atok ngerasain apa bang ketika gue coba panggil energinya bang? Adanya di daerah mana nih? Ada ya di belakang Bang Togak itu. Di belakang gue bang. Ya. Nah, nggak tahu kenapa guys, gue tiba-tiba masih merinding dingin nih sebelah kiri gue. Nah kalau Bang Deden apa bang? Yang tadi dirasain bang? Sama betul. Nah tadi Bang Deden sebut kayak dikasih gambaran sosok wanita bang ya? Iya, betul. Bisa diceritain nggak bang? Saya udah ceritain. Ya ini kan teman-teman gue belum tahu bang, yang nonton YouTube gue bang. Gimana ya? Perempuan. Ya kan cewek bang, Windu bang. Iya, rambutnya inilah bahu Aha. Terus? sebahu panjang dikit lah. Itu yang gue dapat ya. Ah. Tapi jelas bang ya, Iya. awalnya. Nah. Bajunya pucat lah. Nah, sebagai info bang, Deden, dia emang agak mirip Chinese gitu bang, si Windu bang. Oh, pantesan. Nah. Dan tadi sebagai sekedar info, Bang Deden palanya sakit bang ya? Iya. Di bagian mana bang? Sakit ya bang? Belakang nih. Rasain ke tadi. Kepalanya jadi sakit. Ya, nah jadi sekedar info, kebetulan Windu ini kecelakaan lah, gue ngomongnya kecelakaan lah ya. Kecelakaan itu ada cedera di kepalanya, kata dokter itu bisa terjadi karena hantaman benda tumpul keras. Nah nanti gimana cerita-ceritanya, saksin aja di Windu, sang penari cinta dua dunia. Nih sponsor by Dalis Garment. Nah ini ntar insya Allah jadi apa mas yang ini mas? Oh, pantas. Kayak Kina ya. Yang bulat.